Pak Daniel adalah seorang pendeta senior di sebuah gereja besar di Jakarta. Dia dikenal sebagai orang yang penuh kasih dan berdedikasi, sering mengabdikan dirinya untuk melayani umatnya. Selama bertahun-tahun, ia mempelajari berbagai agama untuk memperluas wawasan dan memperkuat keyakinannya. Namun, semakin ia mempelajari Islam, semakin ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Pada suatu Jumat sore, dalam perjalanan pulang dari sebuah seminar, ia melewati Masjid Istiqlal. Waktu itu adzan asyar baru saja berkumandang. Dengan penasaran, ia berhenti di tepi jalan, memperhatikan orang-orang dari berbagai latar belakang berjalan menuju masjid. Mereka datang dengan langkah tenang, wajah mereka tampak bersih, dan pakaian mereka sederhana namun rapi. Daniel memutuskan untuk mendekat, ingin tahu apa yang menarik mereka ke tempat itu. Saat ia berdiri di halaman masjid, ia melihat ratusan orang berwudhu, membasuh wajah, tangan, dan kaki mereka dengan penuh ketenangan. Pemandangan itu menyentuh hati Daniel. Ada sesuatu yang murni dan menenangkan dalam cara mereka mempersiapkan diri untuk beribadah. Ketika jamaah mulai masuk ke dalam masjid, ia mengikuti dari kejauhan, tetap di luar untuk tidak mengganggu. Dari posisinya, ia bisa melihat ke dalam masjid yang megah, di mana ratusan orang mulai merapatkan syaf. Ketika imam mulai memimpin sholat, suara takbir yang menggema memenuhi ruang masjid, menyentuh sanubarinya. Semua orang berdiri, ruku, dan sujud dengan gerakan seragam. Hati Daniel terasa berat. Ia merenungkan bagaimana selama ini ia merasa hampa, meskipun ia telah bertahun-tahun berdakwah di gereja. Melihat orang-orang itu bersujud, ia merasa seperti menyaksikan sebuah bentuk pengabdian yang tulus kepada Tuhan. Ia teringat pada kajian-kajiannya tentang Islam, tentang Tauhid, dan betapa Islam mengajarkan penyembahan hanya kepada satu Tuhan, tanpa perantara. Hal ini sesuai dengan keyakinan yang pernah ia rasakan dalam hatinya, tetapi belum ia temukan jalan yang jelas. Setelah sholat selesai, Daniel tetap berdiri di luar masjid. Beberapa orang menghampirinya dengan senyum ramah, menyapa, dan menawarkan air minum. Daniel merasa terharu. Orang-orang ini tidak mengenalnya, tetapi menyambutnya seperti keluarga. Salah satu dari mereka, seorang pria tua bernama Pak Hadi, mengajaknya berbicara. Dalam percakapan singkat itu, Pak Hadi menjelaskan dengan lembut tentang keindahan Islam, tentang bagaimana Islam mengajarkan kedamaian, persaudaraan, dan keikhlasan. Hari itu, Daniel pulang dengan hati yang penuh gejolak. Ia menghabiskan malam membaca kembali Al-Quran, yang sudah lama ia beli untuk penelitian tetapi tidak pernah ia baca dengan sungguh-sungguh. Ayat demi ayat, ia merasa seperti sedang berbicara langsung dengan Tuhan. Ia menangis ketika membaca surat Al-Ikhlas, yang dengan sederhana dan jelas menyatakan keesaan Allah. Minggu-minggu berikutnya, Daniel sering kembali ke Masjid Istiqlal. Ia tidak lagi hanya berdiri di luar, tetapi mulai masuk ke dalam, mendengarkan khutbah, dan berbicara dengan jamaah. Ia belajar tentang Islam dengan lebih mendalam, bertanya dengan tulus tanpa ragu. Setiap jawaban yang ia terima semakin memperkuat keyakinannya bahwa Islam adalah jalan yang benar. Hingga pada suatu hari yang bersejarah, Daniel memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan bimbingan imam masjid, dan disaksikan oleh jamaah, ia dengan suara bergetar mengikrarkan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Air matanya tak terbendung, begitu pula air mata orang-orang yang menyaksikan. Setelah menjadi mualaf, Daniel mengambil nama Abdullah, yang berarti, hamba Allah. Ia melanjutkan hidupnya dengan penuh kedamaian, menggunakan pengetahuannya untuk memperdalam iman dan membantu orang lain memahami Islam. Ia sering berkata bahwa perjalanan hidupnya adalah bukti kasih sayang Allah, yang selalu memberikan petunjuk kepada mereka yang mencarinya dengan tulus. Setelah memeluk Islam, kehidupan Abdullah, sebelumnya Daniel, berubah dengan cara yang tak terbayangkan. Ia merasa seperti sebuah babak baru dalam hidupnya dimulai. Meski begitu, perjalanan spiritualnya tidaklah mudah. Ia harus menghadapi banyak tantangan, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari orang-orang di sekitarnya. Abdullah memutuskan untuk tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai pendeta untuk sementara waktu, karena ia merasa masih memiliki tanggung jawab besar terhadap jemaat yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan perbedaan yang mendalam dalam dirinya.
Keputusan untuk menjadi seorang Muslim bukanlah keputusan yang ia ambil begitu saja. Itu adalah hasil dari pencarian yang panjang, dan ia merasa semakin dekat dengan Allah setiap hari. Namun, perubahan dalam dirinya tidaklah langsung diterima oleh semua orang. Keluarganya, terutama orang tuanya, merasa sangat terkejut dan kecewa. Mereka tidak mengerti mengapa seorang pendeta yang sudah lama mengabdi dalam agama Kristen bisa memilih jalan yang berbeda. Mereka merasa kehilangan, dan sering kali berbicara dengan penuh emosi, menanyakan alasan di balik keputusannya. Suatu hari, ibunya memanggilnya ke rumah. Ia duduk di ruang tamu, tampak memandangnya dengan tatapan penuh pertanyaan. "Abdullah," suara ibunya terisak, "kenapa kamu lakukan ini? Kamu tahu, kami tidak bisa menerima ini. Kami telah memberikanmu segala yang terbaik dalam hidup. Mengapa kamu tinggalkan jalan yang sudah jelas?" Abdullah menghela napas panjang, lalu berkata dengan lembut, "Ibu, saya tidak meninggalkan apapun. Saya tidak meninggalkan kasih sayang, saya tidak meninggalkan kebaikan. Saya hanya menemukan jalan yang lebih jelas, lebih benar. Apa yang saya temukan adalah sesuatu yang memberi kedamaian di hati saya. Sesuatu yang selama ini saya cari." Air mata ibunya mulai mengalir, dan Abdullah merasa hatinya juga terasa perih. Namun, ia tahu bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang benar. Ia tidak bisa mundur lagi. Beberapa bulan setelah keislamannya, Abdullah merasa terpanggil untuk berbicara tentang pengalamannya, terutama kepada mereka yang mungkin merasa kehilangan arah seperti dirinya dulu. Ia mulai mengisi ceramah di berbagai masjid, berbagi kisah tentang perjalanan spiritualnya. Setiap kali ia berbicara, ia selalu menekankan satu hal, Allah tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu ada, hanya kita yang perlu mencarinya dengan hati yang tulus. Suatu hari, ia diundang untuk berbicara di sebuah masjid besar di Jakarta. Di antara para jamaah, ada seorang pria yang duduk di barisan paling belakang. Setelah ceramah selesai, pria itu mendekati Abdullah, wajahnya penuh keraguan. "Ustaz Abdullah," kata pria itu dengan suara gemetar, "saya juga seorang pendeta. Saya sudah lama merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup saya. Saya mencari kebenaran, tapi saya tidak pernah merasa puas. Saya ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Bisakah Anda membantu saya?" Abdullah terdiam sejenak, hatinya tergerak. Ia memandang pria itu dengan penuh pengertian. "Saya tidak akan memberi Anda jawaban instan," katanya dengan lembut, "tetapi jika Anda benar-benar mencari dengan hati yang tulus, Allah akan menunjukkan jalannya. Kita harus belajar sabar, dan berdoa agar hati kita terbuka." Pria itu akhirnya mulai bertanya lebih banyak tentang Islam, dan Abdullah dengan sabar menjelaskan dengan penuh kasih sayang. Tidak lama setelah itu, pria itu memutuskan untuk memeluk Islam, dan mengucapkan syahadat di hadapan Abdullah. Melihat pria itu memeluk Islam membuat hati Abdullah penuh dengan haru. Ia tahu, perjalanan spiritualnya telah mengubah lebih dari sekadar dirinya sendiri. Namun, meskipun Abdullah merasa lebih damai dengan keyakinannya, tantangan besar masih datang. Suatu hari, ia mendapat kabar bahwa ayahnya sakit keras. Tanpa berpikir panjang, Abdullah langsung pergi ke rumah orang tuanya. Ia tahu bahwa meskipun ayahnya tidak mendukung keputusannya, ia tetap adalah ayahnya, dan ia harus berada di sana. Di ruang rumah sakit, ayahnya terbaring lemah, matanya terpejam, namun ia membuka mata begitu Abdullah duduk di sampingnya. Dengan suara yang tersisa, ayahnya berbisik, "Saya tidak mengerti apa yang kamu lakukan, Abdullah, tapi saya selalu mencintaimu." Abdullah menggenggam tangan ayahnya, air matanya menetes. "Ayah, saya tahu ini sulit. Saya tidak pernah ingin mengecewakan ayah. Tapi percayalah, apa yang saya pilih ini membuat saya merasa lebih dekat dengan Tuhan." Malam itu, Abdullah berdoa untuk kesembuhan ayahnya dengan penuh pengharapan. Ia berdoa dengan penuh ketulusan, memohon agar Allah memberikan yang terbaik. Takdir berkata lain, beberapa hari kemudian, ayahnya meninggal dunia. Namun, sebelum menghembuskan nafas terakhir, ayahnya mengucapkan sesuatu yang membuat hati Abdullah penuh haru, "Saya bangga padamu, Abdullah. Kamu telah memilih jalanmu sendiri dengan keyakinan. Saya mungkin tidak memahami, tapi saya tahu kamu telah memilih jalan yang benar." Abdullah menundukkan kepala, menahan isak tangis,
namun ia tahu bahwa itu adalah salah satu hadiah terindah dari Tuhan. Meskipun ayahnya tidak mengerti sepenuhnya, kata-kata itu adalah suatu bentuk penerimaan yang tak ternilai. Waktu berlalu, dan Abdullah semakin sering mendapatkan kesempatan untuk berbicara tentang perjalanan hidupnya. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia mengajarkan orang-orang untuk tidak takut mencari kebenaran, meskipun itu berarti meninggalkan zona nyaman dan tradisi yang sudah lama mereka anut. Ia selalu berkata, kebenaran tidak akan pernah datang dengan mudah, tetapi jika kita mencarinya dengan hati yang ikhlas, Allah pasti akan menunjukkan jalannya. Pada suatu malam yang hening, saat Abdullah berdiri di balkon rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang, ia merasa begitu kecil di hadapan Tuhan. Namun, dalam hati, ia merasa penuh. Penuh dengan kedamaian, penuh dengan keyakinan bahwa hidup ini adalah perjalanan menuju Allah. Dan perjalanan itu, meskipun penuh rintangan, adalah perjalanan yang paling berharga. Waktu terus berlalu, dan hidup Abdullah semakin dipenuhi dengan kedamaian yang luar biasa. Meski perjalanan spiritualnya penuh dengan tantangan, ia merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkannya pada tujuan yang sesungguhnya. Allah memberikan keteguhan hati, dan ia merasa diberkahi dengan setiap ujian yang datang. Namun, hal yang paling menggembirakan adalah bagaimana keluarganya mulai menerima keputusannya, satu persatu. Ibu Abdullah, yang dahulu sangat terkejut dengan perubahan anaknya, mulai merasakan kedamaian yang Abdullah bawa dalam hidup mereka. Dia sering melihat anaknya menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan dan ketulusan, selalu menolong sesama dan mengajak keluarga untuk menjaga hubungan baik dengan Allah. Tanpa ia sadari, hatinya mulai terbuka. Suatu sore yang penuh kehangatan, setelah beberapa tahun Abdullah memeluk Islam, ibunya mendekat kepadanya dengan mata yang bersinar penuh harapan. "Abdullah," katanya dengan suara lembut, "saya sudah melihat perubahan besar dalam dirimu. Saya merasa damai ketika melihatmu begitu tulus dalam menjalani hidup. Saya ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Bisakah kamu mengajarkan saya?" Abdullah terkejut, namun hatinya berdegup kencang. Ia meraih tangan ibunya dengan penuh kasih dan berkata, "Ibu, saya sangat bersyukur mendengar ini. Allah pasti akan membuka hati kita untuknya, jika kita benar-benar mencarinya dengan ikhlas." Dengan sabar, Abdullah mengajarkan ibunya tentang Islam. Mereka menghabiskan waktu bersama, membaca Al-Quran, dan berbicara tentang makna hidup, tentang kasih sayang Allah yang tak terbatas. Tak lama setelah itu, ibunya mengucapkan 2 kalimat syahadat, dengan air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Alhamdulillah, Ibu," kata Abdullah, sambil memeluknya erat. "Sekarang kita sama-sama berada di jalan yang penuh berkah ini." Setelah ibu Abdullah, langkah berikutnya adalah ayahnya. Ayah yang dulu tidak memahami keputusannya, kini mulai melihat perubahan yang nyata dalam keluarganya. Ia menyaksikan sendiri betapa Islam telah membawa kedamaian dan ketenangan dalam hidup Abdullah. Suatu hari, di ruang tamu rumah mereka, Abdullah berbicara dengan ayahnya dengan penuh hormat. "Ayah, saya tahu jalan yang saya pilih tidak mudah untuk ayah terima. Tetapi saya ingin ayah tahu bahwa saya sangat mencintai ayah dan berharap bisa berbagi kedamaian ini dengan ayah." Ayah Abdullah memandangnya lama, seolah mengukur setiap kata yang diucapkan anaknya. Akhirnya, ia menghela napas dan berkata, "Saya mungkin tidak pernah sepenuhnya mengerti, tapi saya melihat kedamaian dalam dirimu, Abdullah. Saya ingin tahu lebih banyak." Hari itu, ayah Abdullah akhirnya mengucapkan syahadat dengan tulus, di samping Abdullah yang memeluknya penuh cinta. "Terima kasih, ayah. Saya bersyukur Allah membuka hati ayah," kata Abdullah sambil meneteskan air mata bahagia. Setelah ibunya dan ayahnya, saudara-saudara Abdullah juga mulai menunjukkan minat yang sama. Mereka melihat perubahan yang luar biasa dalam keluarga mereka, dan mereka merasakan damai yang Abdullah bawa dalam kehidupan mereka. Mereka mulai bergabung dalam pertemuan keluarga, belajar bersama, dan semakin tertarik dengan ajaran Islam. Suatu hari, seluruh keluarganya, termasuk saudara kandung dan sepupunya, memutuskan untuk memeluk Islam. Mereka semua mengucapkan syahadat bersama-sama di masjid, dengan Abdullah yang memimpin mereka. Itulah saat yang paling membahagiakan dalam hidup Abdullah, melihat seluruh keluarganya menerima Islam dengan hati yang ikhlas.
Air mata bahagia mengalir di wajahnya saat ia melihat ibu, ayah, dan saudara-saudara kandungnya berdiri di sampingnya, semuanya menghadap Allah dengan hati yang bersih. Keluarga Abdullah kini hidup dalam harmoni dan kasih sayang. Mereka tidak hanya saling mencintai sebagai keluarga, tetapi juga sebagai umat yang menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Mereka berbagi kebahagiaan, berbagi kebaikan, dan saling menguatkan dalam iman. Setiap malam, mereka berkumpul untuk membaca Al-Quran bersama, berdoa, dan merenungkan hidup. Abdullah sering merenung tentang perjalanan hidupnya. Ia tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa ia akan sampai di titik ini. Dari seorang pendeta yang ragu-ragu, hingga menjadi seorang muslim yang penuh keyakinan. Ia merasa Allah selalu menyertainya, bahkan di saat-saat yang paling gelap sekalipun. Sekarang, ia melihat dengan jelas bahwa setiap ujian dalam hidupnya adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Pada suatu malam, setelah sholat Isya bersama keluarganya, Abdullah duduk di teras rumah, memandang langit yang penuh bintang. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum berakhir, tetapi ia yakin bahwa Allah selalu ada, membimbingnya dan keluarganya menuju jalan yang benar. Alhamdulillah, bisiknya pelan, sambil memandangi wajah-wajah keluarganya yang kini penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Semua ini adalah berkat-Nya. Saya tidak bisa meminta lebih. Dan di malam itu, di tengah kedamaian yang begitu mendalam, Abdullah tahu bahwa ia telah menemukan apa yang selama ini ia cari. Bahagia bukanlah tentang pencapaian duniawi, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam hati, dalam keimanan yang tulus kepada Allah. Semua yang telah terjadi dalam hidupnya adalah petunjuk darinya, dan ia yakin, dengan keluarga yang kini bersamanya dalam iman, mereka akan terus bersama-sama dalam perjalanan menuju rahmat dan keberkahan Allah. Kisah Abdullah berakhir dengan penuh kebahagiaan, sebuah kisah yang membuktikan bahwa pencarian kebenaran yang tulus akan selalu menemukan jalan, dan bahwa kasih sayang Allah lebih besar dari segala sesuatu. Dari kisah Abdullah, kita belajar bahwa pencarian sejati dalam hidup bukanlah sekadar tentang mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar, tetapi tentang menemukan kedamaian dan ketulusan dalam hati. Dalam setiap perjalanan hidup, kita akan menghadapi tantangan, kebingungan, dan kadang-kadang kesepian. Namun, jika kita tetap berusaha mencari yang benar dengan hati yang ikhlas, Allah akan membuka jalannya kepada kita. Perubahan yang besar dalam hidup Abdullah bukanlah karena ia meninggalkan apa yang ia yakini sebelumnya, tetapi karena ia menemukan jalan yang lebih jelas dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Dalam perjalanan itu, ia tidak hanya menemukan kedamaian untuk dirinya, tetapi juga membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya, terutama keluarganya. Keberanian untuk mengikuti kata hati dan keyakinan, meski berbeda dengan tradisi dan jalan yang sudah dikenal, adalah sebuah langkah menuju kehidupan yang penuh dengan berkah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kasih sayang Allah begitu luas dan tak terbatas, memberikan kesempatan bagi siapa saja yang mencarinya dengan hati yang tulus. Tidak ada yang sia-sia dalam pencarian kebenaran. Setiap langkah yang kita ambil dengan niat baik akan dibimbing olehnya menuju jalan yang penuh kedamaian. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan keteguhan hati untuk terus mencari dan mengikuti jalan yang benar, serta senantiasa diberi petunjuk dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.